Alhamdulillah baik. Semoga Bu Vivi selalu dalam keadaan sehat juga. Amin, terima kasih Bu Fitaya. Berbicara mengenai kompetensi coaching, apa yang sudah Ibu kuasai saat ini? Menurut saya, mengajukan pertanyaan berbobot sudah cukup saya kuasai, Bu. Bagaimana dengan kompetensi inti yang lain, Bu? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Ibu? Saya masih agak kesulitan untuk mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Kadang saya kurang fokus terhadap permasalahan yang dialami oleh coach, Ibu. Menurut Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Dari ketiga kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya tertarik untuk fokus kepada presence atau kehadiran penuh, Ibu. Bisa dijelaskan Ibu, alasan Ibu memilih presence atau kehadiran penuh? Presence atau kehadiran penuh akan membantu coach lebih semangat, percaya diri, dan senang karena merasa diperhatikan, sehingga saya bisa fokus terhadap permasalahan. Apa yang menjadi ukuran bahwa kemampuan Ibu dalam presence itu sudah tercapai? Coach merasa senang, percaya diri, dan merasa diperhatikan penuh dalam menemukan solusi dan menjawab tantangan atas permasalahannya. Pak Aris. Waalaikumsalam Bu Fitaya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak, pada kesempatan ini topik apa yang ingin Pak Aris bagikan? Iya Bu, saya punya kesulitan dalam pembelajaran matematika di kelas saya. Jelaskan bagaimana kesulitan atau tantangannya Bapak temui. Kemampuan dasar matematika itu masih rendah, sehingga dalam mengerjakan soal mendapat nilai yang kurang maksimal. Bagaimana Pak Aris menerapkan pembelajaran di dalam kelas? Saya menerapkan pembelajaran konvensional dan ceramah Bu. Menurut Pak Aris, metode pembelajaran matematika apa yang dapat diterapkan saat ini yang cocok dengan anak-anak? Metode pembelajaran tutor sebaya, membuat demonstrasi pembelajaran, misalnya membawa alat peraga, matematika, dan juga melakukan diskusi. Lalu, tindakan apa yang Pak Aris lakukan saat mengetahui kemampuan dasar matematika anak rendah? Melakukan pendampingan secara individu dan bertanya kesulitan anak dalam belajar matematika. Menurut Bapak, pendampingan seperti apa yang akan Bapak lakukan? Saya melakukan kegiatan numerasi sebelum dan sesudah pembelajaran secara kelompok maupun individu. Mana Bapak menemukan ide kegiatan numerasi? Saya melihat kelas 6, pelaksanaan numerasinya itu berjalan efektif dan bisa membantu anak dalam meningkatkan kemampuan dasar matematikanya. Menurut Bapak, apakah cara tersebut dapat diterapkan dalam kelas Bapak? Sangat mungkin Bu, anak-anak pasti akan tertarik dengan pelajaran matematika, apalagi ditambah dengan permainan numerasi. Baik Pak Aris, dari percakapan kita ini, apa yang Bapak peroleh? Saya jadi punya gambaran tentang kegiatan pembelajaran matematika berikutnya. Kira-kira yang akan Bapak lakukan setelah ini? Saya akan berlatih permainan numerasi dan mencari referensi di media digital atau perpustakaan. Lalu saya akan buat kelompok agar anak-anak dapat melakukan tutor sebaya. Kapan Pak Aris akan mulai melakukan hal tersebut? Nanti siang setelah pulang sekolah akan saya lakukan Bu. Kebetulan ada jam mengajar. Apa yang bisa membantu Pak Aris? Saya nanti akan komunikasi dengan Pak Masud selaku guru kelas 6. Kemudian menghubungi Bu Rina selaku kepala perpustakaan. Beliau pasti tahu referensi pembelajaran matematika. Pak, saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga dapat berjalan lancar. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana Bu tadi setelah melakukan coaching? Saya senang Ibu karena bisa membantu coach mengatasi permasalahannya. Bagaimana menurut Ibu pada penilaian coaching yang tadi Ibu lakukan? Apakah sudah memenuhi kriteria yang Ibu inginkan? Menurut saya sudah Bu, terbukti tadi kunci dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya dan menentukan langkah yang baik dalam pembelajaran. Baik Bu, untuk selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya atas percakapan coaching Ibu. Silakan Ibu, saya sangat senang dan menunggu hasil pengamatan dari Bu Vivi. Di awal tadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan presence. Saya amati Ibu sudah hadir penuh dalam membantu Puji dalam menemukan solusi atas permasalahannya.
Terbukti dari kehadiran penuh tersebut, Koci dapat menceritakan dengan semangat dan percaya diri, sehingga Koci mampu menemukan solusi atas masalah yang dialaminya. Dan menurut saya itu bagus sekali, Bu. Terima kasih Bu atas hasil pengamatannya. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam Koci berikutnya? Menurut saya, pertanyaan berbobot Bu. Saya harus berlatih membuat pertanyaan yang tepat dan dapat membuat Koci menemukan permasalahannya. Baik, Bu Vitaya, selamat berlatih ya, dan terima kasih atas waktunya. Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bu, menurut Ibu kompetensi coaching apa yang Ibu rasa sudah mampu untuk dilakukan? Menurut saya kompetensi yang princess sudah cukup. Untuk kompetensi yang lain, adakah yang perlu untuk ditingkatkan? Saya akan meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif karena dapat memperoleh informasi secara utuh dari Koci. Informasi yang utuh itu seperti apa misalnya Bu? Informasi yang lebih jelas dan lengkap sehingga Koci bisa menyelesaikan masalahnya. Peningkatan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari keterampilan mendengarkan aktif? Apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan itu? Dengan memiliki keterampilan mendengarkan aktif, saya akan dapat meningkatkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi Koci. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Vivi, alhamdulillah baik. Semoga Bu Vivi juga sehat selalu. Ada apa ini Bu Vitaya? Ingin menemui saya? Saya sedang ada masalah dalam pembelajaran di kelas saya, Bu Vivi. Bisa dijelaskan apa masalah yang Ibu temui saat ini? Ketika saya mengajar PPKN, anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran, Ibu. Kurang aktif yang bagaimana yang Ibu maksud? Kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran ketika saya jelaskan. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak menjadi kurang aktif? Kalau menurut saya, hal itu terjadi karena saya hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Jadi anak merasa bosan dan merasa mengantuk dalam pembelajaran saya. Oh, jadi Ibu menggunakan metode ceramah saat pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar anak-anak tidak bosan? Saya berusaha menegur mereka, Bu, dan meminta untuk mereka fokus dalam pembelajaran dan menyimak tentang apa yang saya jelaskan. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak tidak fokus? Jadi, anak-anak itu malas dalam pembelajaran karena saya hanya menggunakan satu metode saja, Ibu. Begitu, apa yang Ibu ingin lakukan agar mereka menjadi lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran? Saya akan menggunakan beberapa metode yang lain, misalnya berdiskusi dalam pembelajaran PPKN. Jadi menurut Ibu, apakah cara tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKN? Sangat mungkin, Bu. Anak-anak pasti akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, apalagi ditambah dengan metode pembelajaran yang lain, misalnya menyertakan gambar atau video. Oh, jadi Ibu akan menggunakan metode yang lain dan menambah media dalam pembelajaran. Itu bagus, Ibu. Nah, apa yang akan Ibu peroleh setelah kita berbincang kali ini? Saya jadi punya gambaran tentang pembelajaran yang menyenangkan dan anak bisa aktif. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Saya akan mencari referensi gambar atau video yang menarik, Bu, melalui Google atau YouTube, sehingga anak-anak lebih tertarik dengan apa yang saya jelaskan. Setelah itu, saya akan buat kelompok agar anak-anak bisa berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Pasti anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Kapan Ibu akan memulai hal tersebut?
Secepatnya akan saya lakukan, mungkin nanti malam bisa langsung eksekusi Bu. Jadi ketika saya ada di kelas, saya sudah siap dengan media yang baru dan semangat yang baru dari anak. Adakah yang bisa membantu Ibu? Saya nanti akan menghubungi Pak Teguh selaku guru PPKN yang lain di sekolah ini Bu. Pak Teguh pasti punya metode dan model pembelajaran lain yang lebih aktif lagi. Oke Bu Fitaya, saya tunggu ya cerita pengalaman pengajarnya setelah ini. Semoga Ibu mendapatkan metode dan media yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Iya Bu, terima kasih. Setelah melaksanakan coaching, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang sekali karena coach dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahannya. Apakah hasilnya sudah sesuai yang Ibu harapkan? Sepertinya sudah Pak. Tadi saya melihat coach merasa senang permasalahan yang dihadapinya mendapatkan pencerahan. Baik Bu, tadi apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Kan Pak, saya siap mendengarkan sisi. Saya melihat Ibu sudah mampu mendengarkan dengan aktif. Setiap jawaban yang diutarakan coach sudah mampu ditangkap Ibu dengan baik juga. Ibu tampak memahami apa yang coach sudah mampu sampaikan. Dari situ Ibu juga sudah bisa mengarahkan pemahaman coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Banyak Pak atas penilaiannya. Pada kesempatan berikutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih profesional. Luar biasa Ibu, semangat sekali. Saya dukung, semoga Anda bisa mencapai tujuan tersebut. Sama-sama Pak, sekali lagi terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum Pak Aris, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, semoga Ibu juga sehat selalu. Terima kasih Pak Aris. Bicara tentang kompetensi coaching, apa yang Pak Aris sudah kuasai saat ini? Menurut saya, kemampuan mendengarkan aktif sudah cukup saya kuasai Bu. Bagaimana dengan kompetensi inti yang lain? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Pak Aris? Saya masih agak kesulitan untuk mengembangkan pertanyaan berbobot Bu. Kadang saya masih bingung untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi, menurut Pak Aris, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan saat ini? Dari ketiga kompetensi, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya tertarik untuk fokus kepada pertanyaan berbobot itu. Bisa dijelaskan alasan Bapak memilih pertanyaan berbobot? Menurut saya, dengan pertanyaan berbobot, akan menjadi bantuan kepada coach untuk menggali lebih dalam tentang hal-hal yang menjadi pemikirannya. Dengan begitu, saya bisa memberikan pertanyaan lanjutan yang kemudian bisa mengarahkan fokus coach kepada tindakan yang mungkin nanti bisa dia lakukan. Apa yang nanti menjadi ukuran Bapak bahwa kemampuan Pak Aris dalam pertanyaan berbobot sudah tercapai? Saat coach merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, maka saya anggap bahwa saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Pak Aris. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Baik Ibu, pada kesempatan ini topik apa yang ingin Ibu bagikan? Saya punya kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya. Bisa dijelaskan kesulitan seperti apa yang Ibu temui? Di hasil belajar bahasa Indonesia di kelas saya itu cenderung rendah Pak. Rendah yang bagaimana itu Bu? Pak, nilai anak-anak banyak yang berada di bawah KKM. Terakhir saya berikan penilaian harian hanya 40% yang di atas KKM. Ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar tersebut? Kalau menurut saya karena anak-anak kurang termotivasi. Mungkin ya soal waktu pelajaran bahasa Indonesia itu anak-anak malas untuk membaca.
Lalu, apa tindakan Ibu setelah mengetahui anak-anak itu ternyata malas membaca? Saya berusaha untuk menegur mereka, Pak, dan meminta mereka untuk membaca hingga selesai. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak menjadi malas membaca, Bu? Mungkin karena bacaannya terlalu panjang sehingga anak-anak jadi malas. Bagaimana dengan teks yang bacaannya pendek, Bu? Apakah anak-anak menunjukkan respon yang sama? Tidak, Pak, apalagi kalau ada gambarnya, mereka akan lebih bersemangat saat membaca. Jadi menurut Ibu, apakah cara itu bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Sangat mungkin, Pak, anak-anak pasti akan lebih tertarik dalam membaca, apalagi ada gambar-gambar yang menarik. Baik, Bu, dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi punya gambaran tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada berikutnya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Saya akan mencari referensi bacaan di perpustakaan yang memiliki gambar-gambar yang menarik, lalu saya akan buat dalam kelompok sehingga anak-anak dapat bertukar bacaan dengan teman-temannya. Anak-anak pasti lebih senang. Kapan Ibu akan mulai melakukan hal tersebut? Saya lakukan, Pak, soalnya lusa ada jam pelajaran bahasa Indonesia lagi. Adakah yang bisa membantu Ibu? Saya nanti akan komunikasi dengan Bu Novi selaku kepala perpustakaan. Beliau pasti tahu buku-buku yang ada gambar yang menarik. Baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya. Semoga buku-buku yang ingin tadi Ibu cari segera ketemu. Pak, terima kasih. Gimana perasaan Pak Aris setelah melakukan coaching? Saya merasa senang, Bu, dapat membantu Koci mengatasi permasalahannya. Bagaimana Bapak menilai coaching yang tadi sudah dilakukan? Apakah sudah memenuhi kriteria ketercapaian yang Bapak inginkan? Menurut saya sudah, Bu. Terbukti tadi Koci sudah mampu menentukan langkah untuk mengatasi permasalahannya. Alhamdulillah ya Pak. Kalau begitu, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Silakan, Bu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Di awal tadi, Bapak ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya amati pertanyaan yang diajukan oleh Bapak sudah sangat berbobot. Terbukti tadi pertanyaan tersebut sudah mampu menggali informasi hingga Koci mampu menyelesaikan masalahnya. Dan juga untuk pertanyaan Bapak tidak pertanyaan yang sepihak atas apa yang dialami Koci. Menurut saya sudah bagus sekali, Pak. Terima kasih, Bu, atas hasil pengamatannya. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam coaching berikutnya? Menurut saya tetap di pertanyaan berbobot ya, Bu. Karena kadang dalam persoalan yang berbeda, itu kita harus memberikan pertanyaan yang berbeda pula. Baik Pak Aris, selamat berlatih dan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Bu, terima kasih banyak.